Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi perihal struktur kendali proses perulangan jenis kedua, yaitu for. Kasus pertama, ada 6 data dimulai dengan data awal min 8, selisih antar data 0,5. Pertanyaannya, tuliskan algoritma dan pemrograman untuk menampilkan secara horizontal ke-6 data tersebut bila struktur kendali proses perulangan yang digunakan adalah for. Pertama sekali kita tuliskan konstruksi algoritmanya, misalkan variabel yang kita gunakan adalah CT. Lalu kita tuliskan data pertama, data awal min 8. Data awal berarti menempati indeks pertama. Lalu untuk memperoleh data di indeks kedua, kita tambahkan dengan 0,5. Min 8 ditambah 0,5 itu min 7,5. Sampai di sini kita sudah memperoleh data di indeks kedua yaitu min 7,5. Lalu min 7,5 ditambahkan dengan 0,5 kita peroleh data di indeks ketiga yaitu min 7. Begitu seterusnya sampai di indeks ke-6 karena di soal dikatakan ada 6 data. Indeks ke-6 ditempati oleh data dengan nilai min 5,5. Sampai di sini kita telah memperoleh batas bawah di indeks pertama yaitu min 8, lalu batas atas di indeks ke-6 datanya adalah min 5,5. Selanjutnya kita tuliskan algoritma dan pemrograman. Pertama sekali kita tuliskan terlebih dahulu data awal yang ditampilkan ke variabel CT. Ya, di variabelnya tidak masih harus CT, bisa bebas, tapi harus memperhatikan ketentuan dan kriteria bagaimana menetapkan suatu variabel. CT sama dengan min 8. Lalu N sama dengan 6. N ini lain adalah banyak data yang akan ditampilkan sesuai dengan keterangan pada soal. Lalu kita tuliskan ya blok penulisan pemrograman untuk struktur kendali proses for. Ya, jadi for i ini adalah variabel yang menampung indeks ya. For i in range dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini adalah variabel yang menampung banyak data. Atau bisa langsung kita tuliskan angkanya di sini. Kalau kita tuliskan angkanya di sini berarti variabel N sama dengan 8 ini jangan lagi kita tuliskan, jangan lagi kita deklarasikan. Jadi cukup 6 itu kita tuliskan di sini. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan variabel untuk menampung banyak data, yaitu variabelnya adalah N. Nah, terlihat di sini bahwa batas atas dan batas bawah sudah terembedded di dalam statement ini. Jadi ini lebih memudahkan dibandingkan struktur kendali proses while. Selanjutnya kita tampilkan statement print CT karena ditentukan secara horizontal, maka kita tuliskan N sama dengan petik ganda pembuka spasi petik ganda penutup. Lalu kita tuliskan statement untuk mengontrol selisih antar data 0,5, CT ditambah 0,5, ampunkan kembali ke CT. Ya. CT ini karena variabel yang menampung data awal. Jadi harus sama. Ya. Jadi penjelasannya secara sederhana, print CT artinya kita panggil terlebih dahulu si min 8. Lalu kasih spasi, lalu min 8 ditambah 0,5, hasilnya adalah min 7,5, tampilkan, lalu tambahkan lagi dengan 0,5, hasilnya min 7, tampung ke CT, tampilkan, begitu seterusnya, sampai
indeks ke-6. Ya, itu artinya. Saat kita eksekusi menggunakan interpreter Python, maka ditampilkan ada 6 data secara horizontal, ya, sesuai dengan apa yang telah dihitung pada konstruksi algoritma. Selanjutnya, pada kasus berikutnya, ada 11 data, di mana data awal ditentukan adalah min 3,5. Selisih antar data itu adalah 5. Tuliskan algoritma dan pemrograman untuk menampilkan 11 data tersebut bila struktur kendali proses perulangan yang digunakan adalah for. Nah, di sini terlihat bahwa ke-11 data tersebut tidak ditentukan apakah ditampilkan secara horizontal atau vertikal. Maka kita asumsikan, kita gunakan cara default, yaitu ditampilkan secara vertikal. Nah, di sini kita gunakan variabelnya adalah QR untuk menampung ke-11 data yang akan ditampilkan. Tapi bukan ke-11 yang ditampungkan sekaligus, tetapi ini bergantian. Ya, karena prinsipnya satu variabel dia hanya bisa menampung satu data. Nggak bisa lebih dari satu data pada waktu yang bersamaan. Jadi harus bergantian. Karena bergantian itulah kenapa kita butuh struktur kendali proses perulangan, ya, yaitu bisa while, bisa for. Kita tuliskan, kita hitung terlebih dahulu secara konvensional. Jadi data awal min 3,5. Karena data awal maka dia menempati indeks pertama. Untuk memperoleh data di indeks kedua maka kita jumlahkan dengan 5. Maka kita peroleh data di indeks kedua adalah 1,5. Begitu seterusnya kita lakukan penjumlahan dengan bilangan 5 sampai ke indeks 11, ya. Indeks 11. Maka indeks 11 inilah kita tetapkan sebagai batas atas, datanya adalah 46,5. Dan batas bawah itu adalah indeks pertama dengan datanya min 3,5, ya, 3,5. Nah, kita tuliskan algoritma dan pemrogramannya. QR sama dengan min 3,5, lalu N sama dengan 11. Lalu kita masuk ke blok penulisan kontrol perulangan for I in range N. Jadi I ini adalah variabel, ya, variabel I yang menampung indeks, ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nggak bisa harus I, bisa variabel lain. Hanya secara memudahkan maka kita gunakan variabel yang terkait dengan kata indeks, yaitu I. Jadi bisa saja menggunakan variabel lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya print QR. Nah, karena tadi kita asumsikan secara vertikal karena tidak ada kriteria ketentuan pada soal, ya, maka kita gunakan cara konvensional secara default, yaitu menampilkan secara vertikal. Print QR, lalu QR ditambah 5, ya, hasilnya ditambah kembali ke QR. Begitu seterusnya berulang-ulang dilakukan penjumlahan sesuai dengan selisih antar data yaitu 5. Kita eksekusi menggunakan interpreter Python dan terlihat bahwa hasilnya sama persis dengan apa yang telah dihitung dituliskan pada konstruksi algoritma. Jadi pertama sekali bila berhadapan dengan struktur kendali proses perulangan, harus kita definisikan pertama sekali itu adalah variabel yang akan menampung data yang ditampilkan. Lalu yang berikutnya kita harus tahu berapa banyak data yang akan ditampilkan. Kebetulan pada kasus ini ada 11, ya. Lalu selanjutnya kita harus tentukan statement perulangan yang mengontrol selisih antar data. Kasus berikutnya ada 15 data di mana data awal diperoleh dengan metode input value by end user. Bila kasus
sebelumnya data awal telah dideklarasikan. Nah, pada kasus ini data awal diperoleh dari inputan end user. Lalu diketahui bahwa selisih antar data min 1,5. Tuliskan algoritma dan pemrograman untuk menampilkan secara horizontal. Nah, berarti nanti kita gunakan syntax code N sama dengan petik ganda pembuka spasi petik ganda penutup. 15 data tersebut bila ditentukan, kontrol perulangannya menggunakan for dan lakukan proteksi bahwa, jadi ada proteksi kriteria ketentuan data awal tidak boleh lebih dari min 7. Ya, tidak boleh lebih dari min 7. Kita tuliskan konstruksi algoritmanya. Misalkan variabel yang kita gunakan adalah TB, maka TB kita deklarasikan untuk meminta inputan. Lalu di sini kita lakukan proses pemeriksaan sesuai dengan keterangan pada soal, data awal tidak boleh lebih dari min 7. Maka TB lebih besar dalam kurung min 7. Bila terdeteksi maka langsung diblok dengan menampilkan kalimat maaf out of range. Bila tidak terpenuhi maka dia akan loncat ke baris blok pemrograman ini. Bila kita asumsikan TB yaitu data awal min 8, maka bisa kita lakukan perhitungan secara konvensional. Min 8 menempati data indeks pertama, lalu dijumlahkan dengan min 1,5, diperoleh min 9,5, data di indeks kedua, lalu dijumlahkan kembali dengan min 1,5, maka diperoleh min 11, ini data di indeks ketiga, begitu seterusnya sampai indeks ke-15. Ya. Nah, di sini kita telah memperoleh batas bawah dan batas atas. Batas bawah indeks pertama ditempati oleh data bernilai min 8 dan batas atas pada indeks ke-15 ditempati oleh data bernilai min 29. Minus 29. Berikut algoritma dan pemrogramannya. Maka TB sama dengan input dalam kurung tentukan data awal. Jadi input ini adalah fungsi untuk menerima inputan dari end user. Lalu isi TB kita transformasi ke nilai numerik. Nah, di sini kita gunakan tipe datanya adalah pecahan, ya, karena range-nya lebih lebar dibandingkan bilangan bulat. Maka kita lakukan proses pemeriksaan jika TB lebih besar dalam kurung min 7. Jadi artinya jika TB, isi TB yang diketikkan oleh user lebih besar dari min 7, maka langsung diblok. Jika tidak, maka masuk ke blok pemrograman ini. Nah, N sama dengan 15 itu adalah banyak data. Ya. Lalu kita tuliskan for I in range dalam kurung N. Lalu print TB, panggil TB, berarti min 7, kasih spasi. Lalu min 7 ditambah min 1,5, min 8,5, tampilkan kembali. Lalu tambahkan lagi dengan min 1,5, hasilnya min 10, tampilkan. Begitu seterusnya berulang sampai memenuhi batas atasnya adalah N sama dengan 15. Kita lakukan eksekusi dengan interpreter Python. Pertama kita coba min 6. Nah, min 6 itu lebih besar dari min 7. Maka dia diblok. Maaf, out of range. Lalu kita eksekusi kembali. Kita berikan nilainya adalah min 7. Min 7 itu tidak yang dilarang ya pada soal karena yang diminta lebih besar dari min 7. Ya, lebih besar dari min 7 berarti mulai dari min 6, min 5 dan seterusnya.
Min 7, ditambah dengan min 1,5, min 8,5, lalu ditambah lagi dengan min 1,5, min 10, ditambah lagi dengan min 1,5, min 11,5, begitu seterusnya sampai indeks ke 15. Lalu kita eksekusi kembali, kita simulasikan, lalu kita coba dengan min 8. Min 8 itu nilai yang diperbolehkan, ya, tidak diblok, maka ditampilkan min 8, lalu ditambah dengan min 1,5, min 9,5, lalu ditambah lagi min 1,5, min 11, begitu seterusnya, sampai di indeks ke 15. Kasus berikutnya, ada 10 data berkelipatan genap positif, di mana data awal diperoleh dengan metode input value by end user. Nah, di sini dikatakan bilangan genap. Kriteria bilangan genap adalah suatu bilangan bila dibagi dengan bilangan 2, sisanya adalah 0. Atau dengan istilah yang biasanya diucapkan bahwa bilangan genap itu adalah suatu bilangan yang habis dibagi 2. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan sebuah kriteria, yaitu melibatkan operasi sisa bagi, ya, yaitu modulo. Lalu lakukan proteksi bahwa data awal tidak boleh kurang dari atau sama dengan 7. Ya, jadi tidak boleh data yang diinputkan itu kurang dari atau sama dengan 7. Dituliskan konstruksi algoritmanya, misalkan variabel XC digunakan untuk menampung ke 10 data tersebut secara bergantian. Lalu kita libatkan operasi modulo untuk memeriksa apakah XC masuk ke kelipatan genap atau sebaliknya kelipatan ganjil. Nah, sesuai dengan kriteria ketentuan pada soal, jika XC lebih kecil atau sama dengan 7, atau Z tidak sama dengan 0, di mana Z ini menampung operator sisa bagi XC terhadap bilangan 2. Jika Z tidak sama dengan 0, artinya dia tidak habis dibagi 2. Kesimpulannya, bilangannya bilangan bukan genap atau bilangan ganjil. Ya, jadi bila salah satu ini terpenuhi, dia langsung diblok dengan menampilkan kalimat maaf out of range. Ya, ini di logika matematika, kata sambungnya adalah atau. Jadi bila salah satu terpenuhi, maka langsung akan diblok. Bila tidak memenuhi prasyarat ini, maka dia akan lompat ke baris program ini. Misalkan XC kita berikan 12. Nah, 12 itu tidak memenuhi kriteria yang dilarang, maka dia langsung masuk ke baris ini. Nah, 12 karena dia genap berarti urutannya, ya, 12 ditambah 2 14, 14 ditambah 2 16, 16 ditambah 2 18, begitu seterusnya sampai indeks ke 10. Maka di sini kita peroleh batas bawah indeks pertama ditempati oleh data nilainya adalah 12, dan batas atas di indeks ke-10 di mana data bernilai 330. Dituliskan algoritma dan pemrogramannya sebagai berikut. XC sama dengan input, tentukan data awal. Lalu kita transformasi XC ke bilangan bulat menggunakan fungsi int. Lalu XC kita modulokan dengan 2, hasilnya tambahan ke Z. Ya. Bila Z tidak sama dengan 0, jadi tanda tidak sama dengan itu dalam sintaks pemrograman Python, ya. Operatornya ada, notasinya adalah ini, ya. Tanda seru sama dengan, atau or, ya, XC lebih kecil atau sama dengan 7.
Bila salah satu memenuhi kriteria prasyarat ini, maka dia langsung diblok. Bila ini tidak memenuhi, maka dia akan berpindah ke blok program ini. Nah, N sama dengan 10, ini dari banyak data sesuai dengan keterangan pada soal. Lalu for I in range N, lalu print XC, lalu XC ditambah 2, tampungan kembali ke XC. Nah, ini untuk mengontrol selisih antar data. Ya, selisih antar data bernilai 2 karena dia genap. Bilangan genap itu ya, bila selisih antar data itu nilainya adalah 2. Kita lakukan eksekusi, misalkan kita berikan 7 adalah data yang dilarang, maka dia langsung diblok, maaf, auto range. Bila kita berikan 12, nah 12 ini memenuhi kriteria yang bisa dieksekusi, artinya tidak dilarang sesuai dengan ketentuan pada soal, maka dia akan dieksekusi ya dengan berpindah ke blok pemrograman ini. Maka sesuai juga pada konstruksi di algoritma tadi sebelumnya, maka data yang ditampilkan 12, 14, 16, 18, begitu seterusnya, sampai indeks ke-10, ya, itu 30. Selanjutnya, kasus berikutnya, bila banyak data yang akan ditampilkan, diperoleh dengan metode input value by end user. Jadi banyak data yang ditampilkan sesuai dengan keinginan oleh end user. Tuliskan algoritma dan pemrograman untuk menampilkan secara horizontal, seperti kita gunakan sintaks code, N sama dengan petik ganda pembuka, spasi, petik ganda penutup. Apabila struktur kendali proses perulangan yang digunakan adalah for, dan data awal ditetapkan 21. Nah, di sini data awalnya sudah ditetapkan, lalu ditetapkan juga selisih antar data, yaitu min 3. Nah, ada kriteria proteksi bahwa tidak boleh banyak data yang diinputkan itu negatif, tidak boleh 0 dan tidak lebih dari 10. Ya, jadi kalau 11 dia langsung di blok. Kita tuliskan konstruksi algoritmanya, misalkan BT sebagai variabel yang menampung data yang akan ditampilkan, lalu N menampung jumlah data. Tentukan N. Jika N lebih besar dari 10 atau N lebih kecil atau sama dengan 0, maka langsung diblok dengan menampilkan kalimat maaf auto range. Jika ini tidak memenuhi, maka akan dipindahkan atau akan berpindah ke blok pemrograman ini. Ya. Karena tadi data awal 21, maka ST sama dengan 21. Nah, sini kita hitung secara matematik. Data awal 21 berarti menempati indeks 1, lalu ditambah dengan min 3, hasilnya 18, menempati indeks kedua, ditambah dengan min 3, hasilnya 15, menempati indeks ketiga, ditambah min 3, menempati indeks keempat, ya, 15 ditambah min 3 itu 12, begitu seterusnya sampai indeks ke-9. Nah, kenapa ke-9? Karena di sini dimisalkan, ya, N yang diketikkan adalah 9, dan 9 itu tidak memenuhi yang dilarang. Maka di sini kita bisa memperoleh bahwa batas bawah indeks 1 ditempati oleh bilangan 21, data 21, lalu batas atas di indeks ke-9 ya ditempati oleh data nilainya min 3. Dituliskan algoritma dan pemrograman sebagai berikut. Input, tentukan banyak data, lalu N kita transformasi ke bilangan bulat, hasilnya tampungan kembali ke N, berarti N di sini sudah dalam bentuk bilangan bulat, lalu kita lakukan proses pemeriksaan, if N lebih besar dari 10 atau, jadi bila menulis kriteria salah satu, N lebih kecil atau sama dengan 0, maka langsung diblok dengan menampilkan kalimat maaf auto range.
Jika ini tidak terpenuhi, ya, artinya bukan yang dilarang, maka dia langsung berpindah atau dipindahkan ke blok pemrograman ini. ST sama dengan 21, lalu for I in range dalam kurung N, print ST kasih spasi, lalu ST ditambah min 3, hasilnya tampilkan kembali, kasih spasi, tambahkan min 3, tampung ke ST, tampilkan, kasih spasi, begitu seterusnya sampai indeks sesuai dengan banyak data atau nilai dari N ini. Dieksekusi, misalkan di uji coba 11, nah 11 ini di blok ya karena tidak sesuai dengan kriteria ketentuan atau sesuai dengan nilai yang dilarang. Demikian juga kalau kita berikan 0 maka langsung di blok ya, maaf auto print. Namun kalau misalkan kita beri 9 sesuai dengan skenario pada konstruksi algoritma 9, maka data ini ditampilkan sesuai dengan apa yang telah tadi dihitung pada konstruksi algoritma. Kasus berikutnya, ada sejumlah deret bilangan, min 5, min 4, min 2, min 1, 1. Nah, kalau berhadapan dengan kasus seperti ini, pertama sekali harus kita lihat apa pola dari deret yang ditampilkan. Ya. Seperti sebelumnya genap, berarti selisihnya antar data itu 2. Demikian juga dengan ganjil. Nah, demikian juga ya. Sini harus kita lihat apakah ada pola dari satu bilangan ke bilangan yang lain atau dari satu data ke data yang lain. Nah, tuliskan algoritma dan pemrograman menampilkan deret ini ditampilkan secara horizontal. Demikian juga tampilkan berapa banyak bilangannya. Ya, total ini berapa banyak bilangan. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, sesuai dengan pada konstruksi algoritma ini 6, 16. Nah, kita tuliskan konstruksi algoritmanya. Misalkan AX sebagai variabel yang menampung secara bergantian data ini. Lalu N adalah variabel yang menampung jumlah bilangan. Dan N ini isinya akan ditampilkan. Kita uraikan. Min 5 dengan min 4 ternyata selisihnya 1. Lalu min 4 dengan min 2 selisihnya 2. Lalu min 2 dengan min 1 selisihnya 1. Ya. Min 1 dengan 1 selisihnya 2. 1 dengan 2 selisihnya 1. 2 dengan 4 selisihnya 2. Ternyata sini ada pola. Lalu setelah kita selidik lebih detail lagi, ternyata ya di sini ada 2 tingkatan polanya, yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, otomatis ada di sini dua level. Ya. Level pertama yaitu selisih antar bilangan data indeks pertama dengan kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Lalu pola berikutnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini satu pola. Setelah kita lakukan ya peringkatan yaitu indeks level 1 yaitu 1, 2, 1, 2, 1, 2 dengan indeks level kedua yaitu di mana 1, 2 ya dengan pola berikutnya 1, 2 yang kedua, lalu dengan 1, 2 yang ketiga, begitu seterusnya, kita peroleh bahwa indeks level 2 di batas atasnya 8. Dengan demikian bisa kita tetapkan statement pulangannya karena tadi variabel AX yang digunakan, berarti AX ditambah 1 ini tampung kembali ke AX. Selanjutnya ya AX ditambah 2 dari ini hasilnya tampungan kembali ke AX. Ini dilakukan sebanyak 8 kali. Sudah. Namun total
banyak bilangannya bukan 8, tapi sebanyak data yang ditampilkan ini, yaitu 16. Jadi solusinya harus bisa kita tampilkan secara berulang menggunakan struktur kendali proses perulangan for, ya, ke 16 data ini. Oke. Lalu tampilan kedua, total dari banyak data ini atau bilangan ini, yaitu 16. Jadi tampilan pertama deret bilangan ini, lalu di tampilan kedua adalah bilangan 16. Ya. Dituliskan algoritma dan pemrogramannya sebagai berikut. Ya. X sama dengan min 5, lalu N sama dengan 8. Kenapa 8 kita pilih bukan 16? Karena ada dua indexing, ya, indeks level 1 dan indeks level 2. Nah, kenapa ke 8? Karena ada pola bahwa proses selisih antar bilangan itu tidak 1 kali, tapi 2 kali. Nah, jadi polanya kita ulang sebanyak 8 kali. Setelah itu, agar kita bisa memperoleh 16 kali perulangan, maka kita tampungkan ke satu variabel, di mana variabel inilah yang akan menampilkan berapa banyak data yang ditampilkan tersebut. Nah, jadi kita gunakan variabelnya adalah X. Lalu X itu kita berikan bilangan 0. Ya, jadi misalkan ini kosong, jadi kosong itu kita asumsikan sebagai bilangan 0. Maka bila terjadi 1 kali perulangan, maka dia jadi 1. Ya. Perulangan kedua berarti 1 tambah 1 jadi 2. Perulangan ketiga tambah 1 jadi 3. Gitu. Nah, kenapa ada 2 baris, ada 2 kali kita tampilkan? Karena mengikuti dari ada 2 kali indeks di sini. Ya, indeks pertama tadi selisih 1 dan indeks kedua selisih 2. Nah, setelah itu, setelah selesai sebanyak 8 kali, maka karena ditampilkan secara horizontal, agar bilangan 16, yaitu menampung total banyak bilangan yang ditampilkan, tidak berada di samping dari indeks ke-16, maka dia harus kita paksa masuk ke baris baru atau di enter. Maka kita gunakan statement pada Python, yaitu print, ya, \n diapit petik ganda. Jadi artinya ini adalah baris baru. Setelah itu di baris baru kita tampilkan X yang terakhir, ya, hasil dari proses repetisi pada blok pemrograman struktur kendali proses for ini. Maka ditampilkanlah nilai terbaru dari isi X ini, yaitu 16. Kita lakukan eksekusi, maka ke-16 data tersebut ditampilkan, lalu di enter, lalu ditampilkan isi dari X, yaitu 16. Di mana 16 ini adalah banyak bilangan yang ditampilkan sesuai pada fakta di soal. Oke, demikian. Semoga bermanfaat dan terus latihan pemrograman. Terima kasih.